teman-teman, saya Joan Aurelia. Kita ketemu lagi di program wawancara Indo Progress TV. Teman-teman, pada 22 Desember Indonesia mengenal peringatan Hari Ibu. Dan pada edisi kali ini kita akan bahas beberapa hal seperti aspek historis Hari Ibu, ideologi pengibuan yang masih muncul di era ini, dan bagaimana tantangan para ibu dan perempuan dalam menghadapi dampak dari berbagai krisis seperti pandemi, kekerasan berbasis gender, hingga krisis iklim. Kita ngobrolin hal ini dengan Mbak Ruth India Rahayu atau Mbak Yuyut, aktivis dan peneliti feminis. Oke, Mbak Yuyut, selamat datang di wawancara Indo Progress TV. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, apakah sebenarnya istilah Hari Ibu itu tepat? Dan bagaimana relasinya dengan perspektif ekonomi politik pada akhirnya? Silahkan, Mbak Yuyut. Sebenarnya apa makna Hari Ibu? Saya harus melihatnya dari sisi historis dulu ya, sebelum kita bicara ke sisi ekonomi politiknya. Sisi historisnya ini kan saya kira hampir semua dari kita sudah tahu bahwa Hari Ibu yang dirayakan setiap tahun tanggal 22 Desember itu sebenarnya adalah titik tolaknya pada peristiwa Kongres Perempuan pertama, waktu itu namanya sudah Indonesia, karena Indonesia waktu itu sudah diputuskan sebagai nama dari Hindia Belanda ini jika merdeka pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 28 ya. Kongres perempuan pertama ini kan 22 Desember sampai 25 Desember tahun 28 juga. Jadi sesudah Sumpah Pemuda 3 bulan. Nah, pada waktu itu untuk pertama kali aktivis-aktivis perempuan ya di Hindia Belanda dari Sumatera, Jawa, beberapa Sulawesi, termasuk juga dari NTT yang sempat juga saya periksa dokumennya. Tapi terutama Jawa, Sumatera, Sulawesi Utara itu berkumpul. Nah, para ibu ini saya sebut aktivis karena mereka ini rata-rata adalah orang yang berorganisasi. Jadi mereka mendirikan organisasi perempuan maupun organisasi yang campur, yang memang aktivitasnya adalah memajukan perempuan lewat sekolah-sekolah. Beberapa aktivitasnya adalah membuat semacam surat kabar gitu ya, aktif di surat kabar. Kemudian yang lain selain surat kabar, aktivitasnya adalah mengembangkan organisasinya itu sendiri. Jadi yang menarik pada waktu itu organisasi perempuan. Organisasi perempuan ini kan di Hindia Belanda pertama kali berdiri tahun 1912, namanya Perempuan Mardika. Sejak itu kemudian cukup banyak organisasi perempuan berdiri. Nah, waktu itu yang sangat maju dari organisasi perempuan itu aktivitasnya selain membuat sekolah, itu kan yang lain adalah membuat surat kabar. Surat kabar baik yang umum maupun surat kabar khusus perempuan. Nah, surat kabar ini menjadi penyuara bagi mereka untuk kemajuan perempuan dan anak ya. Nah, para perempuan yang datang ke kongres ini adalah aktivis organisasi-organisasi perempuan ini. Jadi mereka datang ke kongres sudah punya satu tujuan, mau apa? Pertama, tujuannya jelas tujuan politik perempuan. Apa politik perempuan di sini? Politik untuk kalau bahasa sekarang untuk persamaan hak, tapi pada waktu itu nggak kayak begitu. Tetapi untuk memajukan perempuan dan anak. Jadi perempuan di Hindia Belanda karena dianggap masih terbelakang, maka kemudian mereka harus maju. Kemudian semangat yang lain adalah bagaimana mengentaskan, melindungi ibu-ibu ini dari ketidakadilan di dalam proses perkawinan, di dalam rumah tangga. Karena kan banyak yang dimadu, banyak yang pada waktu itu masih perempuan itu kawin juga sepihak, kawin nggak dihadirkan, dia nggak ada janji pernikahan. Kemudian perceraian juga mereka dicerai sepihak, perempuan juga nggak punya hak untuk mengajukan perceraiannya. Berbagai macam dimensi. Tetapi mereka datang ke kongres itu tidak hanya dalam konteks kepentingan politik perempuan, tetapi
politik perempuan ini dikaitkan dengan politik kemerdekaan atau sering juga disebut politik kebangsaan atau nasionalisme. Jadi ada dua level yang saling berkorelasi yang menurut saya menarik dan membacanya harus dialektis, bahwa para ibu-ibu ini datang ke Kongres, pertama adalah mau mendeklarasikan politik perempuan, kedua adalah mau mendeklarasikan bahwa politik perempuan ini berdiri di dalam konteks nasionalisme. Jadi ada dua level perjuangan mereka. Nah, lalu mereka sendiri kemudian membangun konsolidasi. Enggak lagi sebagai organisasi perempuan yang terpisah-pisah karena lokal. Saya Yong Java misalnya, saya orang Jawa, saya orang Sumatera, apa yang terpisah-pisah. Tetapi perbedaan lokal budaya ini menjadi satu kesatuan nasional sebagai Indonesia. Nah, yang menarik itu. Jadi konsolidasi politiknya juga konsolidasi nasional melalui organisasi perempuan. Maka menurut saya momen 22 Desember ini adalah momen politik perempuan. Karena itu sebenarnya yang tepat istilahnya menurut saya adalah bukan Hari Ibu, tetapi Hari Kongres Perempuan. Karena memang secara historis waktu itu Kongres Perempuan gitu loh. Dan istilahnya perempuan, karena yang datang bukan hanya ibu dalam arti ibu-ibu sebagai ibu biologis atau perempuan yang sudah menikah, banyak juga yang belum menikah. Dan kalau disebut ibu itu justru penyempitan dari perempuan sendiri yang berpartisipasi di dalam kongres itu dan mereka punya agenda politik perempuan. Jadi menurut saya istilah Hari Ibu itu nggak tepat. Nah, istilah Hari Ibu ini kan yang menarik di dalam proses sesudah Indonesia merdeka, anehnya nggak tahu ada beberapa usulan dan nanti disahkan oleh Soekarno tahun 59 ya, disahkan bahwa kemudian peringatan 22 Desember ini kemudian disebut Hari Ibu. Nah, istilah Hari Ibu ini itu yang tidak tepat menurut saya. Jadi di sini ada pengubahan makna kongres perempuan, politik perempuan menjadi Hari Ibu, ini sudah terjadi satu proses pembelokan dari historisnya. Ya. Karena kalau disebut Hari Ibu, ini kan kehilangan historis dari Hari Kongres Perempuan yang menyatakan deklarasi politiknya tadi. Kalau kita bicara Hari Ibu, ini kan juga kemudian konotasinya hanya teruntuk ya memperingati para ibu rumah tangga gitu kan. Dan saya curiga di balik istilah pengubahan fakta historis dari Kongres Perempuan menjadi Hari Ibu, ini juga dipengaruhi oleh ideologi pengibuan ya. Ideologi pengibuan ini kan berbeda dengan peranan perempuan sebagai ibu yang melahirkan anak dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi ideologi pengibuan justru persis mengambil, menyomot peranan perempuan atau potensi-potensi perempuan, potensi keibuan perempuan. Kemudian ini diideologiskan. Seakan-akan demikianlah perempuan. Perempuan adalah ibu. Bukan perempuan, tetapi dia adalah ibu. Ibu dalam arti, ya kemudian pendamping suami. Dia adalah ibu rumah tangga. Dan lain-lain. Aktivitasnya adalah domestik. Domestik dalam arti mengurus anak, mengurus lansia, mengurus suami, dan lain-lain. Lekapannya kan begitu. Nah, jadi istilah Hari Ibu itu ada muatan ideologi pengibuan. Ideologi pengibuan ini dalam sejarah Indonesia nanti resmi menjadi ideologi negara pada saat Orde Baru Soeharto. Karena Soeharto kemudian mengambil ideologi pengibuan ini sebagai ideologi perempuan Indonesia. Yang nanti ada istilah yang populer disebut state ibuism, jadi ibuisme negara. Ada ideologinya yang resmi disebut Pancadharma Wanita. Pertama, perempuan adalah pendamping istri, pendamping suami. Yang kedua, dia adalah ibu yang melahirkan anak-anak. Jadi kesannya bahwa perempuan memang harus melahirkan anak. Ketiga, dia pengatur ekonomi rumah tangga. Keempat,
dia pencari nafkah tambahan, bukan nafkah utama, padahal faktanya banyak perempuan pencari nafkah utama. Kelima, dia boleh berorganisasi, tetapi hanya organisasi sosial, nggak boleh politik. Nah, ini ada domestikasi dari politik perempuan, ya. Nah, lalu organisasinya dibuatlah 3 itu. Kita semua sudah tahu kalau untuk PNS namanya Dharma Wanita, untuk ABRI Dharma Pertiwi, dan untuk non-PNS non-ABRI namanya PKK. Jadi ini adalah organisasi-organisasi untuk mensosialisasikan atau doktrinasi bagi ideologi pengibuan negara yang disebut state ibuism. Nah, ketika reformasi, sesungguhnya state ibuism ini sudah mencair, ya, sudah mengalami pencairan karena sesudah Soeharto pada masa reformasi, sesungguhnya negara tidak lagi menggunakan atau mengontrol secara resmi ideologi pengibuan. Tetapi ideologi pengibuan bisa dipakai siapa saja, bahkan di kalangan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Dan bertumbuhnya gerakan-gerakan di kalangan masyarakat sipil, apalagi yang konservatif, saya melihat mengamati sampai sekarang banyak yang justru mencoba menggunakan kembali atau menegakkan ideologi pengibuan. Tapi ini bukan state ibuism karena bukan ideologi resmi negara. Partai pun bisa menggunakan, memungut kembali dan menegakkan ideologi pengibuan. Saya lihat juga beberapa partai mulai menggunakan itu. Dan gejala yang terakhir yang mengejutkan adalah bagaimana ideologi pengibuan mulai coba disusupkan ke ada namanya rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Atas nama bahwa keluarga itu harus memiliki ketahanan dari berbagai rongrongan eksternal, tetapi di sini kemudian yang dikunci adalah posisi ibu yang harus bertanggung jawab terhadap keluarga, maka saya melihat, dan kalau kita pelajari draftnya, di sini ideologi pengibuan itu apa? Menjiwai, mewarnai dari RUU Ketahanan Keluarga, dan kita tahu siapa yang juga mengusulkan naskah akademik dari RUU Ketahanan Keluarga. Ini kelompok-kelompok konservatif di dalam masyarakat yang nanti juga mereka punya afiliasi dengan atau punya relasi dengan partai-partai tertentu di dalam parlemen. Nah, sampai sekarang tahun 2021 saya dengar sudah masuk balik, ya, badan legislatif, tetapi gerakan perempuan cukup kencang melawan. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga melawan, ya. Sehingga saya nggak tahu, untuk sementara dipending. Tetapi kemudian seperti ada upah yang harus kita bayar, di mana RUU perlindungan perempuan dari kekerasan seksual yang sudah kita perjuangkan cukup lama ditunda-tunda terus. Bahkan sekarang ini mulai kemarin 2 hari yang lalu dinyatakan tidak masuk di dalam sidang paripurna. Artinya makin jauh dari pengesahan. Ini kan aneh. Jadi RUU kekerasan terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang ini menurut saya urgent karena kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu makin marak, ya. Sebenarnya juga sudah ada sejak dulu, tetapi sekarang ini modusnya makin canggih dan perempuan butuh perlindungan. Tetapi alatnya ini dicegah terus-menerus untuk tidak disahkan. Dan kalau kita lihat, memang juga partai-partai konservatif di dalam parlemen itu yang mencegah. Di lain pihak, diam-diam ada yang didorong, namanya RUU Ketahanan Negara tadi. Didorong untuk masuk menjadi dibahas, masuk prolegnas. Nah, ini kan menarik. Ini saya mencium bahwa menarik dalam arti begini. Saya memang melihat mulai adanya gejala ideologi pengibuan ini ditelusupkan terus-menerus ke dalam legislasi-legislasi nasional dan mungkin juga daerah sebenarnya. Daerah sebenarnya sudah, tetapi nasional sekarang. Ini artinya ancaman kemunduran lagi kepada perempuan di Indonesia. Kalau mau saya kaitkan dengan Hari Kongres Perempuan, sebenarnya ancaman kemunduran kesekian kali dari politik para perempuan yang pada waktu itu sudah diproklamasikan pada tanggal 22 Desember tahun 28. Jadi ancaman kemundurannya ini terus-menerus dalam fase-fase historis Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kemudian ada implikasi-implikasi ke soal ekonomi. Ini tadi kan pengaburan politik, ya. Bagaimana antara
kelompok politik di dalam masyarakat sipil maupun penguasa negara berusaha untuk memutar atau mendomestikasi Kongres Perempuan Indonesia, politik perempuan. Tetapi yang menarik juga kemudian industri atas nama iklan, industri-industri juga mulai memanfaatkan Hari Ibu sebagai hari iklan, sebagai sarana ajang iklan. Salah satu contohnya yang saya catat, pada Hari Ibu tiba-tiba sekarang itu banyak, kecuali selama pandemi ini ya, iklan-iklan bumbu masak yang diasosiasikan dengan kegiatan ibu memasak. Ya, itu rame-rame bikin acara Hari Ibu. Caranya adalah membuat acara bapak-bapak masak. Jadi ibu-ibu seakan-akan diliburkan, kan Hari Ibu, ibu-ibu libur dari memasak, sekarang bapak yang masak. Di balik itu sesungguhnya secara ekonomi dalam konteks industri, produk-produk tertentu yang mendomestikasi perempuan, artinya bumbu masak selalu dikaitkan dengan perempuan atau produk yang lainnya lah, hubungannya dengan dapur. Ini kemudian apa itu juga mengaburkan pengertian tentang Hari Ibu karena kemudian dianggap mereka sendiri memanfaatkan ideologi pengibuan untuk iklan ya. Seakan-akan dengan mereka membuat acara Hari Ibu dengan bapak-bapak masak, mereka sudah memerdekakan ibu dari masak-masak gitu kan. Sebenarnya enggak juga gitu kan. Nah, jadi tumpang tindih dalam memanfaatkan ideologi pengibuan secara ekonomi politik terjadi. Dan ini semakin menjauhkan bukan makna, tapi fakta historis dari 22 Desember itu sendiri sebagai Hari Kongres Perempuan. Kami pernah mengusulkan namanya diganti, bukan Hari Ibu, tapi Hari Kongres Perempuan, karena untuk menunjukkan fakta historisnya. Tentu tidak mudah dan yang menolak banyak sekali. Jadi seperti itu ya ceritanya soal Hari Ibu ini. Oke. Begitu Mbak Yan. Ya, Mbak Yuyut udah sebut ya, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi dikeluarkan di tahun ini. Jadi tidak lagi jadi prioritas tidak ya. Dibahas di dalam sidang paripurna. Iya, tidak dibahas. Jadi sidang paripurna. Berarti kan kita masih harus terus berjuang ya untuk gimana biar undang-undang ini maju lagi. Nah, hal-hal apa aja sih yang bisa dilakukan ya oleh kita ya? Itu kalau saya kira selama ini sudah banyak yang melakukan ya, teman-teman NGO perempuan, Komnas Perempuan, bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Mereka dengan caranya, karena ini sudah masuk di parlemen, medan pertarungannya kan di parlemen, bukan di luar parlemen kan, medan pertarungannya. Maka mereka sudah banyak melakukan lobby-lobby politik ke orang-orang partai, termasuk yang menjadi anggota Panja atau Pansus ya, panitia khusus panitia kerja yang membahas RUU ini, ke beberapa orang itu sudah dilakukan. Bahkan KSP, Kantor Sekretariat Presiden, Kepresidenan, itu juga beberapa kali juga membuat acara karena mereka berusaha membantu, KSP ini membantu bagaimana RUU TP Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini berjalan mulus di DPR. Karena yang mencegah juga banyak sekali yang mencegah. Nah, jadi di situ medan pertempurannya. Nah, dengan digagalkannya kemarin atau nggak masuk ke sidang paripurna, ini kan kemudian membuat kita juga bertanya, memang betul karena medan pertempurannya di parlemen, lobby politik tingkat tinggi, tingkat parlemen itu tetap diperlukan. Tapi apa itu satu-satunya cara kemudian? Ketika ketika di dalam parlemen sendiri tarik-menariknya cukup kuat, sementara yang coba mendorong itu kebanyakan dari luar parlemen yang juga bukan orang dari partai politik gitu ya. Tidakkah dimungkinkan memang kemudian aksi jalanan dilakukan lagi untuk mendorong, memperkuat lobby-lobby di dalam parlemen. Nah,
itu menjadi pembicaraan ya di kalangan kawan-kawan. Tampaknya ini perlu lagi nih turun ke jalan, istilahnya kan seperti itu ya. Kalau kayak gini kita nggak hanya cukup ya lobby parlemen atau mendorong orang-orang di dalam fraksi-fraksi ya yang ikut di dalam pembahasan ini. Nggak cukup itu. Tetapi mereka ini yang beberapa orang baik sih yang di dalam fraksi-fraksi atau yang ikut membahas. Tetapi mereka ini harus diperkuat dari luar, diperkuat oleh aksi jalanan. Nah, cuman masalahnya kan ini kita masih dalam suasana pandemi di mana aksi jalanan juga agak tidak dimungkinkan, bahkan masih dibatasi kan. Nah, kita masih hadapkan seperti itu. Tetapi beberapa teman masih coba kenceng. Kita pertempuran di parlemen, maka lobby harus diperkuat. Dan lobbynya mungkin tidak hanya di parlemen, di luar parlemen kekuatan kelompok-kelompok organisasi masyarakat juga ini menjadi penting karena ternyata ini juga menjadi satu pembahasan di masyarakat di mana juga muncul satu, ini menarik, muncul counter narasi terhadap RUU TPKS ini yang seakan-akan RUU ini melegalkan perzinahan dan lain-lain, padahal isinya nggak ada hubungannya dengan perzinahan. Urusannya ini menghukum mereka yang menjadi pelaku kekerasan. Tetapi di masyarakat awam terutama yang muncul adalah berita-berita yang mengaburkan substansi itu sendiri. Nah ini berarti kan ada tangan-tangan X yang juga bergerak yang tidak mau RUU ini disahkan sebagai undang-undang. Sementara kita tahu kita semua tahu ya berita-berita terutama terakhir ini bagaimana bahkan tokoh-tokoh agama dari beberapa agama itu menjadi pelaku kekerasan dan tidak main-main. Korban perkosaannya tidak 1-2 orang, tapi sekian orang dan lain-lain ya. Dan itu berita yang terus-menerus bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Nah ini kan kita juga sudah harus ngobrol dengan masyarakat. Kita mulai harus bisa bertanya, mengajak masyarakat berpikir, apakah ini akan dibiarkan? Kalau nggak ada undang-undang, apakah pelaku-pelaku ini mau dijerat hukuman apa kalau nggak ada undang-undang khususnya? Walaupun juga banyak yang mengatakan begini, seberapa kuat sih, seberapa efektif sih hukum ini di dalam menghukum pelaku? Karena pasti kejadian peristiwa kekerasan seksual akan terjadi terus. Kalau menurut saya, betul, undang-undang tidak menghapus sama sekali, tetapi ini adalah langkah minimum yang maksimum. Ingat keberhasilan undang-undang KDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terlepas dari kelemahan undang-undang itu karena ada ambigu, tetapi setidaknya kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga itu lumayan loh. Pelakunya mulai kena hukuman dan lain-lain. Para korban mulai punya keberanian untuk melapor dan lain-lain. Artinya kan ada aspek positif ya. Nah, kita maunya juga TPKS itu begitu disahkan, ini juga membuat setidaknya melindungilah, membuat nyamanlah para korban kekerasan ataupun yang potensi mengalami kekerasan. Di sini sebenarnya. Nah, jadi saya tidak tahu, mungkin memang harusnya lobby atau desakan kepada presiden pun juga harus dilakukan, karena presiden juga harus diberi fakta, termasuk ketua parlemen kita ini perempuan, dia harus dihadapkan pada fakta. Kekerasan terhadap perempuan modusnya makin canggih, yang disebut modus lewat cybercrime ya, pornografi dan lain-lain. Itu kan sejak dulu kekerasan terhadap perempuan juga luar biasa, tetapi sekarang ini modusnya dengan adanya medsos dan lain-lain kan lebih canggih. Karena lebih canggih, lebih mudah menyebar, lebih mudah diakses, dan ini lebih mempengaruhi orang banyak. Bahkan anak-anak sudah ikut terpengaruh ya. Nah, karena itu menurut saya ini sudah masalah genting. Ketua DPR kita perempuan, bagaimana sikapnya menghadapi ini? Termasuk juga ke presiden. Saya kira desakan-desakan ke sana juga harus dilakukan mau nggak mau oleh gerakan perempuan dengan menunjukkan tingkat kegentingannya ini. Dan berita-berita yang belakangan ini itu bukan berita yang main-main, tetapi itu fakta yang sangat mengerikan.
beberapa waktu yang lalu saya memberikan pelatihan gender ya ke ibu-ibu di kampung kota. Ternyata ibu-ibu menonton loh, kasus demi kasus. Mulai dari yang ustadz melakukan perkosaan, yang dosen, yang apa, mengikuti. Melalui forum ini saya mengajak semua pihak, tidak hanya perempuan, bahkan juga laki-laki, ayo RUU ini didorong. Kalau menurut Mbak Yuyut, sejauh mana peran perempuan dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19? Tadi Mbak Yuyut sempat bilang dampaknya ada banyak, tapi mungkin dikisahkan saja beberapa yang dirasa krusial gitu dan perlu diketahui orang gitu. Semua sudah bisa melihat ya dampak pandemi terhadap perempuan. Selama pandemi itu sudah sangat kelihatan karena begitu pandemi, begitu kita semua bekerja yang tadinya di luar rumah menjadi kerja di dalam rumah, artinya apa? Ranah publik masuklah ke ranah privat. Jadi Anda bisa bayangkan ranah privat ini yang berupa secara fisiknya namanya rumah atau secara sosiologis, secara sosial namanya rumah tangga atau keluarga, ini tiba-tiba mendapat beban. Pekerjaan yang tadinya publik masuk ke rumah, sementara juga di dalam rumah ini ada pekerjaan domestik. Menumpuk ya jadi satu. Bapak yang tadinya kerja di luar, kemudian juga kerja di rumah. Ibu yang mungkin juga tadinya kerja di luar, juga kerja di rumah. Atau ibu yang tadinya tidak kerja di luar, di rumah dia harus menanggung dua beban, kerja publiknya bapak, termasuk juga kerja publiknya anak-anak sekolah. Kan anak-anak sekolah tadinya di luar rumah. Tapi begitu pandemi kan kemudian yang publik ini masuk lagi ke dalam. Nah, jadi ada kerja publik bapak, kerja publik anak-anak. Nah, ini kemudian harus disangga oleh para ibu. Para ibu, terutama adalah kerja publik anak. Kita tahu ibu-ibu, baik yang ibu-ibu sebelumnya bekerja maupun tidak bekerja, begitu anak-anak harus sekolah secara daring, itu kan kemudian yang harus kebanyakan mendampingi bukan bapak kan, mendampingi mereka belajar dan lain-lain kan para ibu. Sampai urusan internet ibu, dan saya melihat jadi ibu-ibu itu mulai coba belajar tentang bagaimana sekolah daring, belajar tentang sekolah daring ya, kemudian menyesuaikan kurikulum dan lain-lain. Itu semua kan ibu yang nanggung. Jadi ibu-ibu mengaku beberapa yang saya tanya, tiba-tiba kami itu seperti sekolah. Yang dulu peranan mengajar itu disangga guru, begitu pandemi, proses mengajar ini sebagian dari peranan guru diambil alih oleh peranan ibu. Kan ibu-ibu juga yang harus mempelajari anak-anak. Guru-guru kan kebanyakan ngasih lembar lembar kerja, lembar tugas gitu ya. Nah, kemudian yang harus menjelaskan kepada anak-anak ternyata ibu-ibu. Dan saya kebetulan juga wawancara guru-guru SD ya, tapi nggak ada kaitannya dengan pandemi. Tetapi juga kita kaitkan dengan pandemi. Ada sebuah penelitian tentang kepemimpinan kepala sekolah perempuan ya, dan juga guru-guru perempuan. Ternyata selama pandemi mereka ini juga punya dua cara untuk anak sekolah rendah kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3. Ini fokusnya kan calistung, baca, menulis, berhitung. Nah ini mereka ini datang karena nggak mungkin anak-anak sekolah rendah ini daring, apalagi di pedesaan. Maka mereka datang ke komunitas. Nah, tapi kan itu hanya 1 jam, 2 jam. Selanjutnya kan kemudian harus diambil alih oleh para ibu anak-anak itu sendiri. Nah, itu beban. Nah, di pedesaan itu beban karena ibu-ibu tidak biasa sekolah. Kemudian ibu-ibu mungkin juga harus bekerja. Dengan mereka harus ambil alih tugas guru, itu beban buat mereka. Di perkotaan saya lihat juga sama. Sementara ibu-ibu yang bekerja, di rumah juga harus bekerja secara daring, tapi juga harus ngajarin anak-anak. Pertanyaannya, apakah bapak-bapak tidak mengajari anak-anak? Dalam observasi saya, itu semua dilakukan ibu ternyata. Bapak tidak. Bapak, sebagaimana biasa, dia mengatakan, saya juga sibuk bekerja secara daring.
Tetapi dia sama sekali tidak alokasi waktunya untuk mengajari anak-anak. Bapak-bapak bahkan untuk mengatasi stres, belilah mereka sepeda lalu sepedaan. Belilah ikan cupang lalu piara ikan cupang, bukan mengajari anak-anak. Anda tahu ke pasar ikan, kebetulan saya ke pasar ikan karena saya juga memelihara ikan cupang. Siapa yang banyak menyerbu pasar ikan untuk membeli ikan cupang? Bapak-bapak. Artinya yang memelihara ikan cupang adalah bapak-bapak. Ibu-ibu tidak, ibu-ibu nggak sempat karena harus ngajarin anak. Jadi di situ kita sudah tahu betapa beban ibu itu luar biasa karena dia harus menyangga beban publik ke dalam beban domestik, sementara domestiknya juga harus dia kerjakan. Itu yang terjadi ya, yang paling kelihatan mata. Belum lagi kemudian beban, ini kan mau kelas bawah, mau kelas menengah, rata-rata penghasilannya kan berkurang. Ya kan? Artinya apa? Ada beban bagaimana mencukup-cukupkan uang yang sedikit. Bahkan beberapa kemudian switch untuk cari nafkah, ada yang bisnis online dan lain-lain. Kalau itu laki perempuan saya lihat mereka ada yang bersama-sama untuk bisnis online. Tetapi buat perempuan kan nambah lagi. Bisnis online, urusan anak, urusan rumah dan lain-lain. Kemudian bagaimana yang di kalangan kelas pekerja? Pabrik-pabrik kan juga banyak tutup ya. Ya itu di rumah semua, beban. Di rumah kan harus makan. Sementara dari mana uang? Ibu-ibu ini yang menarik untungnya selama pandemi itu harga-harga pangan tidak naik secara melonjak, relatif stabil. Itu harus diakui selama pandemi dalam era Jokowi ini. Dan ketersediaan pangan tercukupi. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Beberapa memang kemudian harus mengadakan penghematan. Karena pasar kan nggak tutup. Mereka pergi ke pasar. Tapi yang menarik adalah kemudian bagaimana melakukan penghematan dari uang yang sedikit. Utang jelas bengkak. Utang ke warung, ke di pasar itu jelas membengkak. Lalu ada bansos. Bansos memang sasarannya ke ibu-ibu. Tetapi bansos itu kan tidak menutup. Untung bansos bukan bapak, tetapi ke ibu. Tetapi itu juga tidak menutup penuhnya. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana ibu-ibu ini harus putar otak untuk ada makanan setiap hari di rumah, sembari ngasih belajar anak. Jadi bebannya memang luar biasa. Belum lagi beban, ini cerita ibu-ibu, kan keluar rumah juga takut kalau ketularan COVID. Kan gitu kan? Jadi keluar rumah itu juga dibayangi ketakutan, tapi di dalam rumah juga penuh beban. Jadi luar biasa para ibu-ibu ini beban selama pandemi, terutama di daerah-daerah zona merah, karena daerah yang tidak zona merah itu agak kurang terasa walaupun ada dampaknya, tetapi tidak seperti yang zona merah seperti Jakarta atau di Jawa ini ya, itu memang terasa sekali. Cerita tentang ini saya kira sudah sangat banyak dan tidak perlu saya ulang ya. Nah, satu lagi dampak dari pandemi, karena semua orang stres, terutama para laki-laki suami, Anda tahu bahwa ini laporan dari teman-teman saya para psikolog atau yang di Women Crisis Center ya. Angka kekerasan KDRT juga tinggi. Tidak hanya kelas bawah, kelas menengah terutama, kelas menengah. Yang biasa kerja publik kemudian harus masuk rumah, terutama yang di sektor pariwisata, perhotelan itu kan semua bangkrut ya, nggak ada gaji sama sekali. Stres itu kemudian bukan hanya akumulasi, ekspresinya adalah KDRT tinggi. Hotline itu tiba-tiba rame. Beberapa kan di crisis center perempuan atau lembaga psikologis itu yang menangani konsultasi secara hotline. Kawan-kawan saya cerita itu ramai, dipenuhi oleh konsultasi dari para perempuan yang mengalami KDRT. Dan KDRT mulai dari fisik, psikis, dan juga seksual. Pemaksaan, para ibu sudah capek, tentu saja minat untuk hubungan seksual rendah, sementara para suami karena stres ini melampiaskan
hasrat-hasrat seksualnya, yang terjadi kan pemaksaan. Kalau tidak mau terjadi KDRT, itu terjadi fisik maupun psikis ya. Nah, jadi ada korelasi antara pandemi kemarin dengan tingginya kekerasan terhadap perempuan. Di Jawa Barat saya mendengar informasi dari beberapa teman, juga angka perceraian juga tinggi. Ya, angka perceraian juga tinggi ya. Belum ada riset yang secara cermat menunjukkan angka-angkanya ya. Tetapi secara kualitatif perceraian tinggi. Jadi karena stres tadi ya, yang namanya rumah kebebanan kerja domestik dan publik campur aduk tanpa ada partisi ya. Yang terjadi kan kemudian ada KDRT ataupun kalau enggak KDRT adalah berantem. Di beberapa kawan saya yang tinggal di komplek-komplek perumahan, tingkat berantem tinggi. Kan kedengaran kalau berantem. Tingkat berantem tinggi. Pertanyaannya tingkat perselingkuhan juga tinggi enggak? Kayaknya agak rendah karena para suami tidak sempat karena di rumah terus kan. Kesempatan hangout dan dampak-dampaknya itu kayaknya rendah. Tapi akibatnya pertengkaran di dalam keluarga tinggi. Dan beberapa kemudian berbuntut perceraian. Itu gambaran-gambaran dari situasi kemarin. Dan memang kemudian kalau ada kekerasan juga perempuan juga yang kena kan. Jadi bebannya perempuan ganda sampai juga potensi menjadi korban kekerasan dan juga perceraian tentunya. Oke. Nah sampai ke sana ya range Oke. dimensi dampak dari pandemi kemarin. Nah ini sekarang kita tambah lagi Mbak Yuyut faktornya. Tadi kan dampak-dampak dalam bagaimana sikap dalam menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Kita tambah lagi satu faktornya di beberapa daerah atau pada beberapa kelompok masyarakat tertentu, perempuan mungkin di daerah tertentu atau di dalam sektor penghasilan tertentu juga mengalami dampak dari krisis iklim. Nah, ini gimana? Jadi mungkin Mbak Yud bisa jelaskan juga tadi kan yang dihadapi karena pandemi COVID, sekarang ditambah udah pandemi, ditambah lagi ada yang kedampak krisis iklim juga. Ada yang sampai beralih mata pencaharian segala macam. Silakan Mbak. Ditambah. Kalau kita bicara krisis iklim, sebenarnya lebih gedenya bukan iklim saja ya, tapi krisis ekologi ya. Krisis biosfer. Akibat kalau kita mau pakai istilah antroposen, kita sudah masuk kepada abad di mana bumi, geosfer ini itu sudah didominasi oleh manusia dan dimaknai dieksploitasi secara ekonomi politik ya. Dan itu kemudian dampaknya kehancuran ekologi dan termasuk juga perubahan iklim. Dampak ini, kehancuran ekologi lebih mendahului pandemi ya. Dan kemudian pandemi COVID maksud saya karena banyak pandemi yang lain. Kemudian ada asumsi, ada yang mengatakan sudah sampai pada tingkat hipotesis bahwa COVID-19 ini sebenarnya juga muncul dari kehancuran ekologi. Krisis atau perubahan iklim ini kan juga sebenarnya akarnya kehancuran ekologi. Itu manifestasi ya. Nah, pandemi COVID ini juga manifestasi dari kehancuran ekologi. Ada yang sudah punya hipotesis sampai seperti itu. Nah, apapun hipotesis yang coba mengkorelasikan antara kehancuran ekologi, termasuk perubahan iklim dan juga dengan pandemi COVID-19, apapun itu. Tapi yang jelas sebelum pandemi, kita semua, nggak hanya perempuan, tapi kalau kita bicara konteks perempuan, itu sudah menyangga beban dari kehancuran ekologi. Kalau kita lihat di perkotaan, kalau di perkotaan ini kan yang manifest ya, bisa dilihat akibat kehancuran ekologi. Ini kan ekologi pemukiman. Kalau kita bicara ekologi pemukiman kan ekologi untuk reproduksi sosial.
lingkungan di rumah ini kan hancur. Kalau kita lihat di Jakarta atau di perkotaan lah, perkotaan besar, lingkungan ini kan hancur. Karena ada banyak lanskap-lanskap pemukiman yang di situ menyimpan sumber-sumber air, sumur yang baik. Ini akan kemudian banyak diokupasi ya untuk pembangunan sektor komersil gitu ya. Kan banyak itu, sumur-sumur resapan atau sumur untuk rumah tangga. Nah, akibatnya kemudian dua, ibu-ibu di perkotaan ini kehilangan sumurnya makin sempit atau sumurnya makin berkurang, sumber airnya tuh memancarnya atau debitnya itu makin berkurang. Itu sudah dirasakan bahkan kalau di Jakarta itu daerah seperti Jakarta Selatan itu sudah banyak diakui oleh para ibu, debit airnya sudah berkurang, nggak seperti sebelumnya karena pembangunan mal dan lain-lain makin gencar ya, yang mengokupasi sumber-sumber air karena mal, apartemen itu mereka akan mengambil air banyak banget loh. Akibatnya rumah tangga kan kehabisan air karena ada kontestasi perebutan sumber air untuk pemenuhan reproduksi sosial. Nah, perempuan sangat butuh dengan sumber air sumur. Karena apa? Lah untuk mandi, untuk masak, untuk dan lain-lain. Ibu rumah tangga atau proses reproduksi sosial dalam hal ini adalah memasak misalnya, membersihkan rumah, mengisi bak mandi dan lain-lain. Itu kan kita perlu sumur air. Kalau dari pam-pamnya juga sudah kualitasnya jelek. Nah, akhirnya karena sekarang ini sumur-sumur air debitnya berkurang atau beberapa sudah kering, orang beralih ke pam dan itu harus membayar. Pam pun tidak menjamin sepenuhnya baik. Airnya pada saat kemarau juga buruk. Bahkan di daerah Jakarta Utara, kalau saya mengatakan Jakarta Utara, airnya asin. Air asin yang tadinya itu di pantai, sekarang sudah lebih masuk ke pedalaman sedikit. Akhirnya ibu-ibu tidak bisa lagi pakai air sumur yang asin, akhirnya membeli air. Dan itu uang ya, semua uang. Nah, jadi ini dampak kehancuran ekologi di perkotaan. Tidak ada hubungannya dengan lahan, karena kalau di perkotaan kan ibu-ibu atau keluarga-keluarga tidak menggunakan atau memanfaatkan lahan untuk basis produksi. Tetapi mereka karena akibat kehancuran ekologi, mereka terdampak untuk pemenuhan kebutuhan reproduksi sosial. Kaitannya dengan air. Ketika sumber-sumber air hancur di perkotaan. Nah, yang bukan perkotaan, di perdesaan misalnya, atau kalau saya bilang di komunitas di mana livelihood mereka itu bergantung kepada sumber daya alam, tentu kehancuran ekologi ini juga berpengaruh pada kehancuran basis-basis livelihood mereka. Karena lahan-lahan yang tadinya untuk digarap sebagai ladang, sawah dan lain-lain, kemudian banyak yang diambil alih atau alih fungsi menjadi lahan-lahan industri pertambangan ataupun perkebunan atau yang lain-lainnya ya. Nah, itu disertai sengketa ataupun tidak. Bahkan juga kalau di beberapa gunung itu komunitas adat itu ekosistem teritorialnya atau wilayahnya juga banyak yang diklaim menjadi taman atau hutan lindung, sehingga mereka nggak boleh lagi memanfaatkan sumber daya alam mereka sendiri. Nah, ini kan termasuk pengusiran mereka yang hidupnya tergantung kepada sumber daya alam menjadi terusir. Sehingga memang sumber livelihood-nya menjadi nggak ada. Tentu kemudian ini masuklah mereka ke dalam satu proses kemiskinan baru. Itu satu. Yang kedua, saya kira banyak yang sudah meriset daerah di mana ada pertambangan dan perkebunan, ini juga berdampak menghancurkan sumur-sumur rumah tangga. Banyak yang sumurnya hancur atau mengalami polusi atau kering. Dan akhirnya mengganggu reproduksi sosial tadi. Jadi kalau yang komunitas terutama perempuan yang livelihood-nya tergantung kepada sumber daya alam, ini mengalami dampak ganda. Aspek produksinya hancur, aspek reproduksi sosialnya yang bergantung pada sumber-sumber air atau sumber daya alam juga hancur. Kalau di perkotaan,
karena hidup tidak bergantung pada sumber daya alam, livelihood-nya karena kebanyakan buruh, tetapi yang hancur adalah pemenuhan kebutuhan reproduksi sosialnya, terutama berkaitan dengan air, dengan tanah, dan juga tempat pemukiman yang makin tidak memadai karena polusi. Sungai-sungai, kali-kali yang mengepung di Jakarta ini, di perkotaan ini kan juga makin polluted ya, banyak nyamuk dan itu penyakit baru, bla bla bla. Nah ini semua kan urusan perempuan kemudian. Kalau apa itu sungai-sungai ini menjadi mampet, banyak nyamuk, lalu ada demam berdarah, anaknya sakit, yang menguruskan juga para ibu dan lain-lain. Nah jadi kaitannya dengan kehancuran ekologi untuk membahasakan yang lebih luas lagi, perempuan memang mengalami atau harus menanggung beban yang cukup berat karena hidup mereka memang tergantung kepada kesehatan ekologi, baik untuk produksi maupun untuk reproduksi sosial, untuk kelangsungan itu. Itu problemnya. Dan kita atau banyak yang kurang menyadari, walaupun saya tahu kawan-kawan dari kelompok-kelompok lingkungan, jaringan pertambangan atau jaringan sawit dan lain-lain sudah mulai menghubungkan kehancuran ekologi dengan beban-beban yang harus disangka perempuan. Ya, kampanye itu sudah cukup kuat ya. Tetapi itu belum mempengaruhi policy pemerintah sendiri. Bagaimana menyehatkan, memulihkan lingkungan, hubungannya dengan ini adalah menyehatkan pemenuhan reproduksi keluarga-keluarga, ini belum sampai ke sana ya. Kebijakan nasional itu belum sampai ke sana, atau kebijakan pemerintah itu belum berpikir sejauh itu. Saya kira Berarti itu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh gerakan-gerakan perempuan atau mungkin apa langkah politis yang perlu dilakukan mungkin kalau memang tadi belum sampai ke tahap policy making Ya. gitu. Sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh teman-teman perempuan. Yang paling spektakuler dan punya muatan kampanye yang tinggi sekali kan ketika kawan-kawan gerakan perempuan maupun bekerja sama dengan gerakan lain termasuk komunitas adat, gerakan adat ya, masyarakat adat, waktu mengadvokasi ibu-ibu kendeng waktu itu ya, ibu-ibu kendeng yang kasus ekosistem wilayah mereka yang menyimpan sebagai daerah aquifer ya, penyimpan air, itu mau diokupasi untuk pendirian pabrik semen. Nah itu kan advokasinya sampai ke Jakarta. Ibu-ibu ini melawan, ibu-ibu yang terkena dampak langsung ini melawan dan dibantu oleh kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok lingkungan, kelompok-kelompok masyarakat adat dan macam-macam. Saya kira itu menarik sekali karena gerakan itu mampu menyatukan berbagai sektor gerakan di dalam mengadvokasi atau memperjuangkan jangan sampai wilayah aquifer Kendeng itu diokupasi atau diambil alih atau dialih fungsi untuk menjadi pembangunan pabrik semen. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain banyak, misalnya bagaimana munculnya perempuan-perempuan komunitas adat untuk membela wilayahnya. Ini misalnya contoh kita sudah sangat terkenal ya, Mak Aleta yang menjadi pejuang komunitas adat di Gunung Mutis ya, di Molo, ketika wilayahnya mau diokupasi untuk tambang, kemudian mereka melawan, yang memimpin perempuan. Dan itu menggerakkan organisasi perempuan, organisasi adat, organisasi lingkungan, organisasi penolak tambang, dan lain-lain. Jadi gerakan perempuan secara politik sudah terkonsolidasi dengan gerakan masyarakat adat ya untuk melawan pengambil alihan wilayah-wilayah mereka atau wilayah-wilayah ekosistem wilayah. Ekosistem wilayah itu selalu mengandung sumber daya alam yang baik, yang menyimpan aquifer biasanya, cadangan air yang luar biasa. Kemudian di banyak tempat ya, saya lihat juga di Sulawesi, baik itu hanya lokal atau sampai kemudian kampanyenya menasional. Itu sudah banyak terjadi dilakukan. Problemnya terhenti ketika pandemi kayaknya kemarin, karena begitu pandemi kita semua langsung bukan lumpuh ya, tetapi
situasi ini kan kemudian membuat kita tidak bisa bergerak ya. Dan termasuk perlawanan terhadap undang-undang RUU atau undang-undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law, yang baik dari aspek tenaga kerja maupun juga nanti jaminan eksploitasi investasi, eksploitasi sumber daya alam untuk investasi, ini kan kaitannya nanti dengan perburuan ya. Itu kan juga perlawanannya juga sudah luar biasa, dan itu mengkonsolidasi semua kekuatan-kekuatan perempuan maupun yang lainnya. Nah, jadi menurut saya ke depan memang ketika pandemi ini sudah kita anggap tidak mengancam lagi, gerakan-gerakan yang terputus kemarin memang harus diteruskan lagi, karena pasca pandemi ini kan juga beban-beban masalah bertambah ya akibat pandemi. Dan itu berkait kelindan dengan masalah kemarin-kemarin yang juga belum selesai. Nah, mau nggak mau memang gerakan rakyat atau gerakan kelas pekerja lah, gerakan apapun termasuk perempuan ya memang harus bangkit lagi, karena kita menghadapi berbagai sektor ya, dari segi kebijakan, kebijakan dalam arti misalnya RUU atau anggaran dan lain-lain, ataupun dari segi ekonomi politik ataupun secara ekonomi dalam kaitannya menghadapi industrialisasi yang semakin mengancam kehancuran ekologi, ini semua memang harus dilawan. Dan menurut saya gerakan feminis, gerakan perempuan itu justru persis sangat dekat dengan gerakan ekologi ya. Kenapa sangat dekat tadi? Perempuan sangat dekat dengan sumber daya alam, air misalnya, dan tanah. Karena mereka berkepentingan untuk reproduksi sosial. Jadi saya pikir dalam sejarahnya gerakan sendiri, gerakan lingkungan atau gerakan ekologi dan gerakan feminis itu seharusnya nggak terpisah. Maka saya menghormati beberapa teman yang coba sekarang ini meradikalkan ekofeminis ya di Indonesia. Semoga gerakan-gerakan ini akan lebih progresif ya ke depannya. Dan itu bisa bekerja sama juga dengan gerakan rakyat pekerja. Karena apa? Buruh itu juga ada perempuan. Dan perempuan ini, dan ini biasanya di perkotaan, ini juga berhubungan dengan kehancuran ekologi mereka-mereka ini, buruh-buruh perempuan. Jadi gerakan nggak boleh lagi terpisah. Gerakan kelas pekerja, lingkungan, perempuan, ini sudah harus terkonsolidasi. Karena apa? Kita dikepung oleh masalah yang sudah berkait kelindan. Nggak lagi bisa dipisah. Perburuan nggak bisa lagi dipisah dengan kehancuran ekologi. Nggak bisa dipisah lagi dengan urusan kekerasan terhadap perempuan. Ini semua terkait kelindan. Jadi mungkin kalau saya cicil ya, kalau mau refleksi Hari Ibu ya, sebagai agenda gerakan ke depan, tugas kita melalui refleksi Hari Ibu ini, panggilan kita adalah bagaimana mengkonsolidasi tadi, interseksi isu di dalam satu konsolidasi gerakan bersama. Kelas pekerja, perempuan, dan ekologi. Menurut saya ini harus bangkit bareng untuk membangun satu kesatuan yang holistik ya, karena isunya ini berkait kelindan. Jadi saya membayangkan itu sudah urgen menurut saya. Nah ini kalau saya menggunakan Hari Ibu kali ini sebagai satu refleksi gerakan ke depan. Saya kira itu, Mbak. Oke, jadi refleksi dari Mbak Yuyut adalah harus ada konsolidasi dari gerakan perempuan, pekerja, dan juga ekologi. Tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri untuk menjawab segala tantangan yang ada. Ya. Oke. Lalu yang menjadi PR besarnya apa nih? Untuk membentuk konsolidasi itu tadi? Atau apa? Ada yang PR besarnya adalah kita justru persis tidak terkonsolidasi. Tercerai-berai, apalagi selama pandemi ini. Bagaimana mengkonsolidasi secara online daring? Susah. Tapi bukan sekedar itu. Sudah agak cukup lama gerakan-gerakan, mau disebut gerakan rakyat lah, disebut gerakan masyarakat sipil lah, atau apa saja yang yang berada di pinggiran ya, dari pusat ya, pusat kekuasaan. Ini kan sebenarnya sudah tercerai-berai. Justru persis ketika
dimulai menurut saya dalam refleksi kami itu kerasa banget sejak 2009. Justru ketika pemilu langsung itu mulai lebih efektif. Kan 2009 terkonsolidasi ya pemilu langsung. Nah, dalam pemilu langsung ini kan kemudian banyak aktivis yang coba masuk kan untuk nyalek, untuk apa dan lain-lain. Dan mereka menjadi tim ses, bahkan tim ses presiden dan lain-lain. Ini membuat pecah nggak karu-karuan. Sampai ada yang akhirnya ya sudahlah, kalau yang memang mau memperbaiki di dalam eksekutif atau legislatif, silakan. Tetapi yang di luar itu tetap membangun gerakan ya silakan. Beberapa, saya kira gerakan rakyat pekerja misalnya coba membangun partai, yang sekarang juga ada partai buruh, itu menurut saya bagus-bagus aja, karena kita ternyata dalam perjuangan tetap membutuhkan partai sebagai alat konsolidasi antar isu tadi ya. Kalau hanya organisasi atau kelompok-kelompok sosial antar isu berkumpul, ya bisa aja untuk advokasi. Tetapi kalau kita sudah mau mempengaruhi negara, merebut, itu memang kita butuh alat yang namanya partai politik. Sebenarnya itu ya. Tapi justru persis, ini yang nggak terjadi, ini makin jauh karena kita pecah-pecah dan tercerai-berai. Dan ini cukup lama, dan saya pikir butuh waktu juga untuk apa ini ibaratnya tulang yang berserakan ini kemudian dikumpulin. Tugasnya berat, itu PR-nya berat menurut saya. Jadi menurut saya PR berat ke depan ini justru konsolidasi gerakan. Berat ketika kita semua tercerai-berai. Dan masing-masing merasa mengeluh, apalagi secara personal, kami semua kesulitan keuangan. Karena untuk aktif membangun gerakan butuh uang, butuh dana. Supaya nggak tergantung, kan kita juga harus bekerja. Kesulitan secara personal juga cukup luar biasa. Jadi agak regres menurut saya. Maaf ini kalau saya bilang kondisi gerakan agak mengalami regres ya. Tapi ini PR-nya untuk menjadi progres. PR ke depan, Mbak. Oke. Sip. Terima kasih banyak ya Mbak Yuyut untuk sama-sama waktunya berbagi di wawancara Indo Progress hari ini. Iya, ini sudah lengkap sekali obrolannya. Terima kasih Mbak Yuyut. Sama-sama, sudah ya? Cukup sudah, ya? Mbak Yuyut bisa makan malam. Dah, sama-sama makan malam. Sampai ketemu ya Mbak Yuyut. Yuk, Terima kasih banyak. Oke teman-teman, itu tadi sesi wawancara Indo Progress TV kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di program Indo Progress selanjutnya.